Mau tanya-tanya dulu nih. Mau tanya-tanya dulu. Game yang pertama akan menjadi milik Cari Onik atau Geek? Malah nyanyi mereka. Memang begitu, jadi kalau gitu sudah langsung saja. Match yang pertama akan langsung kita saksikan antara Onik versus Geek Slate. Ini dia. Dan kita bisa lihat juga untuk sejauh ini ya, di arah bottom lane masih mereka adanya one versus one dengan B-Boy, agresivitas, potensi, adanya Tyrant's Revenge yang dimiliki. Seenggaknya coba untuk cicil aja. Cicil aja, nggak perlu yang berinisiasi lebih. Dan itu pun yang udah dilakukan. Onik mau mundur dan di saat HP-nya teman-teman dari Geekset udah kecicil, ya mau nggak mau nggak bisa terlalu maju. Karena untuk sekarang terlihat ya, ada beberapa pergerakan dan bahkan pergerakannya nggak sendirian gitu, double gitu. Dengan adanya satu atau dua orang yang bergerak bersama secara langsung mencoba untuk masuk, menerabas ke arah area pertahanan yang dimiliki oleh Onik. Ini ada pergerakan dari Baloy dan juga Aboy tadi bersama. Sementara untuk Jana Kitty diberikan space untuk bisa melakukan farmingan. Dan farmingan pasti untuk menambahkan gold, apalagi goldnya ini kolaborasi spesial bersama MPL Indonesia season yang ke-11 ya. Di mana ubslifestyle.com dan juga e-commerce UBS Lifestyle. Kalian bisa dapetin itu. Sementara untuk sekarang, ada sebuah pergerakan lagi dari Luke mencoba untuk bisa mengganggu, mencicil ke arah HP yang dimiliki oleh Boots itu sendiri. Tapi kita tahu Tamos Inferno-nya bisa mengembalikan keseluruhan HP dengan sangat cepat. Dan ada pergerakan lagi di area yang berbeda, namun di area tengah ada planting yang dilakukan oleh Hayabusa tipis-tipis saja, Kairi. Tapi lumayan impactful loh. Dari gold yang benar-benar tadi sengit banget, lumayan banget untuk bisa nyicil. Quad Shadow-nya cukup berani, apalagi cuman hanya ada backupan dari satu minion aja tadi di arah tengah. Lumayan. Dan sekarang mereka bermain kembali ke arah pasif. Hati-hati banget dan sekarang menuju ke arah setup turtle yang pertama. Ini pasif-pasif kayak gini bukan berarti nggak berbahaya, karena kita nggak tahu Kufra kapan keluarnya. Kufra kapan nongolnya. Apabila mungkin nanti ada beberapa yang mencoba untuk ngerusuh ataupun mencari informasi, namun untuk sekarang Kiboy-nya mendapatkan sebuah aksi penyerangan di mana untuk busnya langsung pasang pada di bagian depan, tapi untuk turtle-nya berhasil diamankan pula. Lihat dari Jana Kitty, Farsia di bagian belakang, Kiboy-nya masih berusaha untuk kabur, tapi Luke berhadapan secara langsung. First blood-nya menjadi milik Cari Onik dan juga Kiboy menjadi sebuah pertukaran, tapi Jana Kitty bisa dia kabur dari tersebut. Double kill masih didapatkan pula oleh Luke. Luke-nya masih memiliki full HP di dalam tubuhnya. Luke-nya bagus banget. Gimana cara dia nabrak Kairi di belakang, ngasih space untuk Jana. Luke. Look at that. Bener-bener luar biasa, 3 kill di secure. Kairinya tumbang, Kairinya nggak bisa nge-kontes ke arah turtle karena tadi digangguin. Dan dia bisa nge-pick up ke arah Sans-nya juga. Ini sebuah pergerakan yang bagus banget dari Luke, walaupun tadi yang ngebuka adalah dia, yang pasang badan yang benar-benar dia juga nabrak belakang juga. Nabrak belakang mencari pergerakan dari Kiboy. Ini adalah sebuah kunci yang baik pula yang dilakukan oleh pemain dari Geek loh. Tuh, mungkin karena potensinya adalah ya udah kita mau team fight aja, karena kalau misalkan mau laning ini agak cukup sedikit sulit pastinya berhadapan dengan Tamos. Dan yang pasti kalau misalkan ngelihat laning yang sulit, ada yang mudah raih kesempatan menang skin MLBB dari Grab mulai tanggal 18 Maret. Itu udah ada ya linknya ya. Ini mudah banget. Linknya udah kita kasih. Kalian tinggal copy aja, tinggal masukin aja. Jadi ataupun QR code-nya kalian scan. Udah. Kalau kata anak-anak mereka dah Apa? easy. Nah, Ejet. EZPZ gitu ya. Kita balik lagi menuju game di mana ada sebuah pergerakan dan Boots yang mendapat sebuah gangguan menghalang Boots agar tidak bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Namun di tempat yang berbeda, di mana pergerakan dari Kiboy itu sendiri, di mana Kiboy-nya mulai masuk ke bagian depan, Thailand sudah mulai connect walaupun masih ada sebuah backupan lagi dengan adanya ke altar. Boloski berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi Luke-nya berhasil langsung dihancurkan. Menjadi sebuah hal yang menjadi keuntungan untuk Onik, walaupun purple buff-nya kayaknya tadi pun menjadi milik siapa ini, menjadi penasaran kita. Ini ada Hayabusa. Karena ke shutdown ya tadi ya di arah bawah Luke-nya, tapi nggak ada. Hayabusa nggak ada purple buff, tapi untuk kali ini dia mencari poin kill-nya, mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Kadera. Kadera berhasil dihancurkan. Ada 3 player bergerak bersamaan ke arah atas. Follow-nya cepet banget sih. Karena ini kalau misalkan gak ada bantuan dari Sansa cewek, Kairi agak cukup sulit untuk bisa pick off Kadera. Dan untuk saat ini, space yang bisa dicuri adalah Geek untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Tapi lihat Baloy. Wah, Baloy. Untung saja satu tetesan terakhir tidak membuat Baloy harus tumbang di area tersebut. Dan kalau kita bisa lihat juga, sekarang udah ada swap lain yang dilakukan.
di mana Kadera yang akan berhadapan dengan Boots. Ini agak cukup sulit karena pasti Boots bakal termeltdown banget kayak begini. Waduh, Bootsnya sekalinya merasakan ya deretan light wheel yang dilemparkan. Cuman gue yang merasa yang senangnya adalah ngelihat dari look itu sendiri, unbending wheel yang dia bawa. Setiap HP yang hilang itu kan di-convert jadi damage tambahan loh. Betul. Dia team fight, HP-nya hilang. Wah, maksimal 15% lumayan ya. 15% damage tambahan dari keseluruhan yang lu milikin. Lu berantem juga ayo-ayo aja gitu. Makanya akhirnya bertukar lah ya. Yap. Karena cukup sulit untuk bisa berhadapan dengan Tamus dari Arlott itu sendiri. Tapi kita bisa lihat menuju ke arah Purple Buff yang selalu coba untuk diganggu oleh Geekslate. Tadi udah 2 kali gangguannya berhasil. Yep. Dan akankah ini bisa terjadi kembali karena Onyx pun udah responsif banget. Ini di area bawah terjadi sebuah penyerangan dilakukan dan Ruspernya tidak akan bertahan karena sedikit lagi FPS-nya, tapi Boots masih bertahan sejauh ini. What? 3 lawan 1 karinya yang didapetin. Walaupun memang dia udah harus tumbang ya, karena di situ ada 3 player dari Geekslate. Tapi setidaknya dia bisa dapetin 1 nyawa yang akhirnya jadi kompensasi yang harus dibayarkan. Dan itu adalah God marksman, laner. God laner. Itu penting walaupun tadi ada objektif duluan yang didapatkan pula oleh Kadera. Kairi tertinggal dari sisi levelingnya sejauh ini, tapi di area yang berbeda. Sans hampir saja menjadi korban. Luke dan juga Boleski berusaha bisa mendapatkan lagi ke arah pergerakan sama orang tersebut. Sansya masih bertahan. Sansya pede banget. Sansya percaya dengan rekannya, tapi tidak untuk waktu yang lama karena Sansya berhasil dihancurkan dan Luke menghilang di area tersebut. Yep, tadi aku sempat flicker ya untuk masuk. Lalu Ghostbusters, sehingga Sansa juga udah gak punya escape ability, dia gak punya flicker lagi, harus merelakan nyawanya. Tapi ini akankah menjadi perfect target untuk Geekslate karena sekarang Jana sendirian. Setup yang udah mulai dibuka, ini udah di zoning out juga oleh Onyx. Ini lama-kelamaan Tamus tidak di atas, ini dapat space. Dan juga mereka lama-kelamaan agak sedikit sulit untuk menangkap Keyboy. Perfect turtle. Iya, perfect turtle sekarang untuk Geekslate. Karena dari tadi yang terlihat adalah hanya satu momen aja. Keyboy-nya lepas, Keyboy-nya berhasil untuk menabrakkan dengan Tyrant Defense-nya. Wow! 4 untuk Geekslate dan 2 untuk Onyx. Tapi ini adalah prediksi aja teman-teman. Santai, aman. Tapi kita bisa lihat juga gimana caranya Geekslate. Mereka bisa dapetin 3 turtle, mereka bisa dapetin berapa keuntungan, tapi Onyx gak yang tertinggal terlalu jauh. Yep. Mereka bisa dapetin objektivitas sebanyak-banyaknya untuk bisa mempersempit gap yang terjadi. Nah untuk sekarang Baloyski oke dia nyari formasi ke depan, tapi pastinya ada backupan. Tyrant Defense-nya belum terlihat sejauh ini. Keyboy-nya udah mengeluarkan konsil. Namun dengan lompat ke bagian depan ada sebuah penetrasi yang dikeluarkan Baloyski. Terjebak seperti tapi Baloyski sepertinya masih bisa ngambil tersebut. Namun Keyboy miss move ternyata telah terlihat, namun tidak bisa mendapatkan. Hanya saja Boots yang masih berusaha untuk kabel tersebut, Kadera dan juga Keyboy. Namun untuk kali ini mereka bertemu, tapi itu Keyboy-nya masih berusaha untuk kabel tersebut. Keyboy satu yang terakhir, Keyboy bisa tapi Keyboy tidak bisa lagi pergi ke area berbeda. Cewek langsung dicolok begitu saja. Lu mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah cewek, tapi Blazing langsung dikeluarkan. Di bagian belakang ada sebuah penetrasi lagi dikeluarkan untuk bisa mendapatkan damage tambahan. Dan benar saja mereka bekerja sama untuk bisa menumbangkan pemain Geekslate satu persatu. Onyx, mereka tahu gimana caranya harus membayar tuntas apa yang mereka dapetin. In-game equipment by Dunia Games juga udah bisa kita intip. Damage dari Farsha dengan 5.000 network yang sudah didapatkan. Ada clock out nih, lightning trenchout, dan ini dia Tamus dari Boots. Dia bakal bisa lebih sustain lagi di depan. Dia punya dominance ice, dan ini dia item yang selalu dibawa oleh Tamus, yaitu corrosion. Dimana nanti dari motor side-nya itu bakal lebih kencang lagi motornya. Itu putarannya cepat, mukulnya juga. Dia pakai skin yang ini gak? Kung Fu Panda gak? Atlet skipping. Atlet skipping Gitu kan. sambil lari web. Ini dia ada konsil, coba lihat Sans pergerakannya kencang banget. Penetrasi dibuka, Kadera tertinggal 1 hit terakhirnya. Kadera masih berhasil kabur yang tersebut, tapi untungnya udah ada Abo yang siap untuk memberikan sebuah backupan, dan benar saja Keyboy yang menghilang. Yap, karena tadi udah masuk ke dalam satu inner turretnya, udah nge-dive in, gak kena. Dan ada Cloud Altar. Yep. Lagi-lagi Cloud Altar bikin miskalkulasi. Ini yang menjadi power juga di dalam team fight untuk Geekslate. Dan mencoba untuk mendapatkan kembali objektif invasi ke arah Purple Buff yang sudah dilakukan oleh Geekslate.
kali ini udah mulai disadarin. Dan ternyata itu adalah space aja, bukan cuma sekedar mau ganggu, tapi membuat dari Onyx gak masuk ke area lordnya. Yap, dan sekarang purple buff-nya kembali dihajar untuk dari pergerakan Kairi. Gak punya lagi loh. Yap. Kairi lagi dan lagi gak punya purple buff. Di area lord udah mereka kuasain pula. Ini sepertinya dari Kick juga udah belajar banyak banget ya gimana caranya mereka untuk bisa nge-counter berbagai pergerakan yang dimiliki oleh Onyx. Padahal mereka yang diserang, tapi cepet banget loh tadi. Yap. Lordnya diambil loh. Cepet banget. Dan kita bisa lihat gimana caranya Onyx mereka mau coba untuk dapetin lagi space-nya. Tadi cewek udah sempat dapetin turret juga. Yap. Tapi sekarang Lord yang sudah didapatkan oleh Geekslate ini bakal jadi dorongan tambahan pastinya. Kairi tanpa purple buff pastinya pergerakannya agak sedikit terhambat. Yap. Tapi outer turret di arah tengah ini mati-matian bakal di defense abis. Karena di saat nanti turret yang Wah, ditarik dong. Siapa yang menjadi korbannya? Dan Kiboy-nya pasti selamat. Kiboy siap untuk lompat ke bagian depan dan benar tadi ada sebuah dari benar-benar. Mereka dibalikin dari serapnya. Kadera udah mengeluarkan WW-nya dan tidak kuat lagi. Menang damage yang dikeluarkan oleh Kairi. Sebuah serap yang sangat bagus, tapi finishingnya yang memang nggak sampai kelar. karena tadi yang ditarik adalah Kiboy. Yap. Yang satu sosok tank yang masih tebel, follow up-nya masih belum cukup damage-nya, sehingga Kiboy pun masih secure punya flicker. Akhirnya dia nggak tumbang, dibalikin keadaannya. Tadi Kadera punya Wind of Nature. Di saat dari shadow kill-nya habis, ya Phantom Shuriken. Akhirnya damage-nya juga udah terlalu besar untuk bisa dibendung. Sehingga akhirnya Kadera harus meregang nyawa di sana. Kadera menjadi korban WON udah terlihat tadi udah dikeluarkan sebuah informasi lagi yang mereka dapatkan. Hanya saja ini benar loh, sebenarnya yang gue lihat adalah mereka mengambil tank untuk Onyx. Ini terkhusus Onyx ya. Ya hal yang wajar-wajar aja karena kita tahu bagaimana pergerakan dari Kiboy. Baloyski dikejar dengan adanya bouncing ball di belakang. Udah terlihat lagi dengan adanya sebuah pergerakan dari Federasi yang dikeluarkan pula oleh San Baloyski. Satu kemudian tersebut tapi Baloyski-nya masih berhasil selamat sebenarnya langsung dibalas dari Kiboy tertinggal. Kiboy masih bisa selamatkan, masih bisa dengan adanya penjagaan dari Sans dan juga Butch. Kita bisa lihat gimana Onyx ditekan di arah atas dan bawah. Ini inner turret udah nggak ada, Yap. tapi di tengah masih utuh. Masih karena mereka utuh. nggak mau dapetin zoning itu. Wah, looknya maju lagi dan ternyata Look hampir saja membalaskan keadaan. Namun untuk kali ini ceweknya berhasil langsung diapung begitu saja. Butch beserta dengan Kiboy mencoba untuk bisa membalas lagi apa yang udah dilakukan oleh pemain dari Geekslate. Barusan terlihat Shadow King dan langsung dikeluarkan lagi. Tapi informasi udah dapetin, Kadera udah nggak ada Wind of Nature. Yap. Tapi untuk saat ini, conceal play. Ditarik dan itu mendapatkan Kairi Baloyski. Wow. Itu adalah power dari Conceal dan juga Divine Judgment. Kelihatan pergerakannya sehingga Kairi harus tumbang bersamaan dengan adanya Lord yang muncul. Yap, sekarang ada 3 melawan 2 untuk berada di area dari Lord itu sendiri. Kiboy berusaha untuk masuk, tapi Baloyski melindungi bisa-bisan. Aboy juga memberikan sebuah kelatan agar rekan-rekannya jauh lebih dulu dengan jauh lebih tinggi lagi. Siapa yang akan mendapatkan lagi karena Lord ini karena retribution pastinya dimiliki oleh pemain dari Geekslate dan benar langsung diambil oleh Martis. Tapi Baloy dan juga Aboy langsung menghilang. Butch dibalaskan, Kiboynya langsung aja tapi double kill. Didapatkan pula oleh cewek dan Kadera hampir saja tadi bisa mendapat lagi karena tapi cewek looknya berkilat di base kali ini, di gap kali ini dan hilang semuanya. 4 tukar 4. Di belakang dari Kairi juga belum muncul. Hampir wipe out untuk Onyx dan Lord pun bisa diamankan oleh Geekslate. Hanya ada Kairi di sana mencoba untuk langsung saja clear satu wave minion yang berada di tengah. Karena nggak mau ngasih nantinya map untuk Geekslate. Di saat satu outer turret di tengah hancur, itu nanti Baloy bakal bisa trapping di mana-mana. Yep. Di arah belakang. Tapi kita bisa lihat juga instant replaynya gimana Kiboy dan juga Butch menjadi garda terdepan untuk Onyx. Mereka nahan, tapi ini adalah hal yang terlalu high risk high reward. Benar. Mereka nggak punya retribution, mereka masa kontes. Walaupun di sini dapat triple kill dari ceweknya, tapi lihat look. Ini look Outplay. bener-bener. Outplaynya bagus banget. Sun sebenarnya dapetin juga catatan terhadap looknya, Yep. tapi di situ masih ada Aboy. Masih ada Aboy, tinggal sembur aja. Hilang. Oh, Oke, konsil. ini dia konsil lagi dan tamus yang berhasil mereka dapatkan. Akankah tamus kali ini berhasil langsung mereka hilangkan, tapi ternyata tidak. Karena Butch juga masih bertahan. Bahkan untuk kali ini kaderanya menghilang dan ini menjadi sebuah hal yang sangat tidak untuk King. Butch yang terlalu lama untuk bisa ditumbangkan. Malah mereka kehilangan 3 player. Narik Butch
itu malah membuat dia makin berjaya lagi. Ayo teman-teman, ayo gue badanin. Dan akhirnya Woods-nya walaupun dia harus tumbang, tapi waktunya lama banget. Lama Dia banget. nahan selama itu dan bahkan follow up dari Onyx begitu cepat sehingga 3 player dari Kick yang harus hilang. Ini narik Woods sudah narik Inferno perhatian Vengeance. loh. Iya, Inferno Vengeance lama banget. Narik perhatian, yang gak dikasih akhirnya kasihan ya. Iya, itu coba lihat semuanya langsung terfokus ngelihat. Kadang Woods kayak gitu juga kan dilihatin aja karena Woods masih bisa bertahan sendiri. Bener, kalau misalnya kita lihat juga ya, in-game equipment play dunia games, ini Woods kenapa strong banget, dia punya Radiant, dia punya Queen Swing, mau gimana lagi? Tambah lagi Queensing ya. Iya. Semakin pahit kehidupan semakin kuat dia menanganinya gitu loh. Lah kan ya begitu, itulah gunanya Queenswing kan. Semakin Bener. bikin SP kita akan semakin bagus lagi, akan semakin berasa lagi impact dari item tersebut. Queen Swing ini seperti pelajaran hidup ya, Betul. karena kita butuh kesusahan gitu kan. Tapi iya loh, Ul. Iya, Iya kan, kadang kita tuh ya emang benar-benar butuh nih, ataupun kita udah harus ngelewatin entah itu ratusan, ribuan, jutaan kali kegagalan, guna hanya untuk bisa mendapatkan sebuah keberhasilan. betul banget. Kadang kita hanya perlu melewatinya untuk tahu apa yang dibaliknya. Wah, itu dia. Dan sekarang Sans, Spider Strike udah dikeluarkan. White Keyboard dipakai belakang dan connect. Berhasil mendapatkan look. Satu orang yang sangat-sangat berimpact di dalam game kali ini. Bener, dan itulah momentum ya yang bisa disebut dari hero-hero momentum. Di saat Keyboy dapetin momentum tersebut, Onyx kita bisa lihat mereka udah berbalik unggul. Dan ini yang selalu bisa dilakukan oleh Onyx. Mereka ketinggalan, mereka kepres, tapi bisa ngebalikin. Gimana pun caranya bisa dapetin kompensasi. Kayak lihat, Aboynya bener-bener di zoning out habis. Waduh, Aboy dari tadi ngegocek aja agar tidak mendapatkan seluruh damage dari Spider Strike, tapi Lordnya udah mereka amati, udah mereka kontrol juga dari pemain Onyx. Hanya saja sekarang muncul mulai maju ke bagian perenggan PCC yang dimiliki siapa lagi yang mau maju untuk menghadapi dirinya, karena pemain dari Geek pun harus mundur, harus menerima konsekuensi, harus menerima apapun yang diberikan oleh Onyx sesaat lagi. Oke, Bootsnya di depan. Di belakang ada Guardian Angel. Sans, ayo lu maju nih gua tetes dari belakang. Dan itu pun yang selalu terjadi. Di saat mau coba tabrak depannya, itu belakangnya juga keganggu. Yap. Dan bahkan Sans gak perlu menghadirkan dirinya di depan untuk memberikan damage. Mau narik ke arah Sans sulit banget posisinya. Banget. Ini Sansnya punya positioning yang sangat-sangat baik pula. Hanya saja sekarang dengan satu Lord ini siap menabrak ke arah satu Bestar di area mid. Spider Strike mulai membuka lagi, mengurangi sedikit demi sedikit SP yang dimiliki oleh pemain dari Geekslet di bagian bawah cewek. Berusaha untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu Bestar, tapi Lordnya menghilang. Dan mereka akankah menunggu wave selanjutnya? Atau mereka akan setup ulang lagi lalu menyerang di waktu yang mungkin bukan sekarang. Yap. Karena sebenarnya Lordnya juga ini masih Lord ter-enhance biasa ya, belum evolve. Bisa di meltdown dengan cepat tapi lihat. Waduh, Feather Ice Strike-nya berasa banget. Tapi lagi dan lagi. Hanya Feather Ice Strike. Hanya Feather Strike. Hanya Feather Strike. Dan sekarang konsil siapa lagi yang menjadi korban, tapi malah ketahuan. Keyboy hampir saja bisa mendapatkan salah satu player dari Kick. Yap. Sebenarnya masih ada Mortal Coil ya. Bisa nge-immune juga adanya Tyrant's Revenge yang dikeluarkan oleh Keyboy. Tapi untuk saat ini, Geekside mereka harus banget defense terlebih dahulu. Mereka harus mencari momentum dan nge-pick off satu player yang impactful. Yep. Contohnya ya cewek Kongko, Kairi dan juga Sans. Karena Sulit banget loh. sulit banget karena di depan itu ada Boots dan Keyboy yang selalu menjaga mereka gitu loh. Ini yang kita sebutin dari awal tadi loh, Tamusnya berbahaya banget loh. Apalagi udah jatuh di tangan Boot. Namun, kalau kita lihat dari landingnya aja, mungkin tadi bisa dibilang kalah. Tapi ternyata tidak, udah di-amplify. Sebuah pergerakan dan Keyboy kembali connect. Menjadi sebuah momentum yang begitu baik. Hanya saja Keyboy dan juga Boot menjadi satu orang yang menahan dari bagian depan. Tapi Lucia berhasil mengibas siapapun yang ada di depan. Tapi Keyboy berusaha untuk kabur. Keyboy berjuang oleh Keyboy menjadi korban tambahan, tapi Luke menciptakan sebuah momen yang begitu baik. Final Slash kena 3 orang sekaligus dan akhirnya itu menjadi turn the table untuk Geekslet. Di saat inisiasi yang dilakukan oleh Keyboy ternetralisir dengan adanya Cloud Altar, itu bisa dibalikin lagi. Crowd Control bisa dibalaskan dengan adanya Crowd Control lagi. Sehingga walaupun Luke harus merelakan nyawanya, tapi setidaknya lihat, cewek sebagai damage dealer terbesar juga dari Onyx, Yep. itu Nah. udah mulai Nah take ini down. waktunya putar musik, semakin ku kejar, semakin kau jauh, dan benar semakin jauh Kairinya. Karena suka kayak gitu ya, kita kejar-kejar gitu, makin jauh karena kita diem tapi
menghampiri. Kenapa ya? Karena suka kayak gitu loh. Tadi kan dia balanya dia datang ke Pak Bob diambil. Dan sekarang Lordnya udah di set up duluan oleh pemain dari Kick. Dengan adanya Kari harusnya mereka akan sangat-sangat cepat sekali untuk bisa menguasai. Tapi untuk sekarang ada Godzilla sudah dikeluarkan, Vader Ice Drag mereka terjebak dengan adanya Abu. Dengan kekuatan yang udah dikeluarkan tapi Palestina berhasil didapatkan. Tiap mereka mendapatkan Lord, mereka kehilangan beberapa playernya. Dan sekarang Baloi yang mendapat gilirannya. Dan Onyx terlalu kayak lu udah oke dapet Lord tapi at least lo harus ada yang hilang. Iya. Dan akhirnya Lordnya ya Lordnya nggak berimpact lagi. betul, di saat kayak nggak ada 5 player yang full dari Geek Slate, pasti pressure-nya nggak terlalu sebesar itu Yep. gitu. Dan itu yang gangguan oleh Onyx untuk saat ini. Dan Lordnya sekarang udah berjalan di arah bawah dan Onyx pun gak gentar untuk mundur. Mereka nggak mau defense di arah base mereka. Mereka mau maju. Mereka tahu mereka menang jumlah. Yep. Baloi 10 detik lagi siap untuk langsung join di dalam fight. Tapi coba lihat di atas, Hayabusa membuat wave minionnya, membuat agar mereka semakin tertekan lagi dari Geekslet dan tidak fokus terhadap Lord ini. Kenapa? Karena wave minionnya ngacauin banget. Ini yang udah di mention juga sama kita sama Pak Pulung ya pas tadi lagi draft. Karena Geekslet ini dengan adanya hero-hero team fight ya. Yep. Martis, Arlot, dan juga Faramis itu agak cukup kesulitan dengan adanya metode split push. Yep. Dan itu yang udah mulai terlihat juga. Lane-nya kedorong. Lane-nya kedorong di bawah juga Hayabusanya bergantian aja dari atas ke bawah. Dan sekarang ada sebuah pergerakan di mana Baloi Parsialnya didapatkan tapi ada Winter Tragedy ada kedua Satya masih berhasil selamat. Satya masih punya Weak Boy dan Satya masih berhasil kabur namun pada berbeda. Putri berulah selang diri mencoba untuk bisa menyelamatkan diri tapi ternyata Putri tidak tahan lagi. Ada botol yang pecah bahkan langsung dituangkan dengan Winter Tragedy. Putri masih bisa menahan tapi tidak perlu waktu yang lama. Putri langsung menghilang tapi masih ada 2 orang lagi yang memiliki pemain dari Odin Naga ini berada untuk bisa memberikan damage balasan dan 1 orang berhasil didapatkan tapi cewek ada expert-nya. Cewek berani dengan Kadera. Cewek kehilangan lagi ke arah 1 immortal tapi cewek gagal untuk kali ini bisa menghancurkan pemain dari Geekslet. Kadera berusaha untuk kabur tapi Kairi ada di ujung sana bahkan Baloiski mengepakkan sayapnya terbang menjauh untuk bisa menyelamatkan dirinya dari Kairi dan juga Sans. Oke, Baloi anaknya Walalalala. tidak bisa. 3 tukar 3. Tapi kita lihat ini minion juga udah mulai kepus lagi. Masih ada Kadera yang hidup di sana. Ini benar-benar gimana caranya buat untuk nahan dan juga fokusnya Aboy tadi dia flicker langsung ke arah Sans. Yap. Dia tahu gimana satu-satunya mungkin player bisa untuk jump ke belakang ya udah Aboy dengan adanya flicker dan juga Ghostbusters. Yap. Tadi Sansnya Immortal langsung copot dan sehingga akhirnya dari segi team fight-nya ternetralisir. Tapi Kairi yang selalu datang maju Sans lagi. ini loh. Sans ini adalah yang gue lihat dari Sans adalah Winter itu adalah item wajibnya dia, bukan item yang diganti Ya. saat dia dalam keadaan terdesak. Jadi ibaratnya kayak item ketiganya lah, sama seperti Drian loh. Drian apabila bermain item ketiga itu pasti selalu ada Winter. Buat secure ya. Iya. Dan itu pun udah terlihat juga penggunaan Winter berkali-kali juga menyelamatkan dirinya. Tapi ini Luke, walaupun kita lihat Luke di sini tumbang 9 kali, tapi kematian dia gak ada yang sia-sia. Kayak dia selalu bisa menciptakan momen dulu untuk bisa teman-teman yang follow up dan backup. Dan akhirnya walaupun dia harus ditumbangkan karena tadi aku bisa lihat juga Luke ini build-nya hybrid. Yap. Dia nggak full defense. Kiboy dapat loh, Kiboy hampir dapat loh, tapi Jana Kitty sendirian berusaha untuk bisa masuk Inferno dan keluarkan tapi cewek datang untuk bisa memberikan bantuan. Lordnya ke reset. Mereka masih punya waktu beberapa saat dan bootsnya mengambil apa yang jadi tarik lagi tapi ditahan bang. Kita berak langsung dengan adanya Tyler di macam memang berkira luar baik tapi cewek ada WO di belakang dikeluarkan. Cewek berusaha untuk kabur dan tersembunyi dengan adanya lagi Shadow yang langsung dikeluarkan tapi damage-nya terbagi. Damage-nya gak optimal di bagian belakang. Ada Curse of Crow Energy Impact semuanya dikeluarkan dan itu adalah damage yang sangat mengerikan dari Sans. Itu cewek tadi bisa sprint ke depan, terus dia masih punya battle mirror damage ke belakang. Dan memang akhirnya Boots juga udah ke meltdown banget sih. Damage dari Kadera ini udah gak main-main pastinya di menit ke 23. Tidak terasa, tapi setup dari Onyx tadi menuju ke arah Lord. Waduh. Flicker, Luke hampir saja bisa melewati Sans, tapi respon yang begitu cepat ya dengan adanya Wings by Wings langsung mundur. Ini look buset ya, kaki pas banget ya dilihat ya. Itu siapa pun ada di depan. Hey. Tyler nih fans, tapi Kairi coba lihat. Kairi ingin mencoba untuk bisa nge-backdoor. Tapi pergerakan dari Luke, pergerakan dari Luke mengusir lagi beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx. Lordnya akan menjadi milik siapa? Aboy udah mengeluarkan dan Kiboy-nya berhasil dipecahkan dari Mortal dan Kairi dihasilkan pakai Kiboy kali ini bola menghilang. Ini adalah menit ke-24 di mana di spot time udah
rata. Dan gak ada yang terpick off dari Geekslate. Mereka dapetin Lord. Dari Onyx tersisa 2 player aja. Ini agak berbahaya pastinya. Karena ini ada Lord yang evolve. Bukan Lord enhance lagi. Dorongannya, pressure-nya bakal makin gede. Wah, waktunya kita lihat seperti apa setup yang akan dikeluarkan oleh pemain dari Geek. Dimana hanya ada satu orang diri wave minion masuk dari tengah, Butcher juga menghilang. Coba lihat attack speed yang dimiliki oleh Kadera. Dan waktunya Geekslate